Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Pagi yang hangat, penuh energi. Ya. Ada yang lemas sih atau ada yang tidak ada ya. Kalau ngantuk nanti suruh presentasi. Kita akan melanjutkan kemarin perbincangan terkait dengan rapor pendidikan itu ya, apa yang diminta oleh kita diminta untuk belajar bareng, belajar bersama lewat komunitas belajar seperti ini. Mari kita lihat raport pendidikan kita tahun 2024 ini. Nah, inilah raport kita, raport SD Negeri Jorongan tahun 2024. Bahwa dibandingkan tahun 2023, kemampuan numerasi SD Negeri Jorongan itu mengalami peningkatan paling tinggi di antara indikator lain. Nah, dari seluruh capaian tahun ini, kualitas pembelajaran menjadi indikator dengan pencapaian terbaik. Nah, meskipun demikian, kemampuan literasi adalah indikator dengan pencapaian terendah yang salah satunya disebabkan oleh rendahnya kompetensi membaca teks sastra. Nah, contoh upaya yang bisa kita benahi adalah melalui peningkatan kompetensi Bapak Ibu guru dan tentu saja kebijakan yang menunjang kompetensi membaca teks sastra. Mari kita cermati lebih lanjut, yaitu terkait dengan kemampuan literasi. Ini memang sudah baik, nilainya 89,66%, bahwa peserta didik itu sudah mencapai kompetensi, tapi ini mengalami penurunan dari tahun 2023 itu sebanyak 6,77. Nah, kemampuan numerasi itu juga sudah baik, 89,66% untuk peserta didik sudah mencapai kompetensi, dan alhamdulillah mengalami capaian naik yaitu 21,8 dari tahun 2023. Sedangkan karakter itu sudah baik, capaiannya naik 5,05 dari tahun 2023. Begitu juga iklim keamanan satuan pendidikan, yaitu
mengalami kenaikan walaupun hanya 0,3 dari tahun 2023. Iklim kebinekaan itu juga sudah baik, capaiannya naik 3,29 dari tahun 2023, dan kualitas pembelajaran itu juga sudah baik, capaiannya naik 0,76 dari tahun 2023. Nah, yang menjadi pusat perhatian kita tentu saja ini yang mengalami penurunan ini, walaupun sudah baik tapi kenapa mengalami penurunan. Apa arti capaian kemampuan literasi? Nah, kemampuan literasi adalah kemampuan peserta didik dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksi berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Nah, bagaimana cara mengukur capaian ini? Prestasi peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks. Ya. 89,66 memang sudah dicapai oleh peserta didik, sudah bagus sekali. Namun demikian, kenapa pada tahun 2023 itu sudah mencapai 96,43, namun tahun ini malah turun 6,77, yaitu menjadi 89,66. Nah, Bapak Ibu, mari kita refleksikan bersama-sama apa penyebab itu semuanya. Ya. Saya literasi sastra itu yang seperti apa ini? Kalau menurut saya literasi sastra itu literasi yang dia mengkaji tentang teks-teks fiksi, bukan teks informatif atau teks yang mengandung fakta. Yang anu Bukan yang teks. Kalau informatif kan dia fakta loh, Pak. Kalau fiksi itu kan penuh dengan kata-kata yang banyak maknanya, Lebih banyak. ya yang tidak menggunakan kata-kata baku. Mungkin ada tambahan ini, itu menurut Bu Walida ya. Menurut yang waktu dari ini masing-masing guru punya persepsi, tapi semuanya ya, semuanya harus mendukung, termasuk Mas Mandung ya sebagai guru olahraga ya. Karena yang namanya sastra itu, kalau menurut Pak Ali dulu. Kalimat yang penuh dengan imajinasi. Itu betul. Jadi tambah yang Kesalahan Mandung, Mas Mandung dulu ya Pak Ali. menurut saya itu literasi sastra. Sastra itu bisa dikatakan itu mengenai dia bagaimana dia membaca mengenai kalimat, entah kalimat fakta ataupun opini. Jadinya bagaimana dia itu ya, anak-anak itu bisa mengartikan bagaimana itu ini benar berita yang fakta, ini hanya yang opini mengenai seperti itu, Pak. Sekarang yang kelas paling rendah. Iya, bukan berarti rendah, bukan. Tapi kunci misalnya. Kalau saya literasi sastra itu literasi yang mencakup cakupan pemberdayaan masyarakat mengenai membaca. Jadi seperti mungkin mengenai nilai-nilai etika, estetika. Nanti sama-sama kita rangkum ya, mungkin keluar berbagai. Untuk Mas Yanu, Mas 2 sudah bukan.
semuanya. Literasi sastra loh. Iya. Kalau seumpama saya ya masih membiasakan ya Pak, membiasakan sastra adalah siswa mampu mengetahui atau mengerti apa yang dia baca dari teks itu, dari karya sastra. Tahu saya cara umumnya itu. Dan nanti saling menguatkan. Kalau dari Mbak Okta pas cepat ini kunci sebenarnya, tapi sebenarnya nanti ya. Tapi nanti apa juga nanti kita buat. Kalau sastra sendiri menurut saya sih karena bukan berupa fakta, jadi dia kayak pikiran atau imajinasi yang dikeluarkan oleh penulisnya itu, kayak misal puisi, prosa atau cerita yang memang dari penulisnya sendiri itu sendiri dalam sastra. Bukan fakta ya. Menurut saya. Dunia. Kalau menurut saya literasi sastra itu cakupannya di kemampuan anak baca dan tulis mengenai sastra itu sendiri Pak. Kalau sastra itu menurut saya kan sesuatu yang nilainya itu imajinatif ya, yang dikeluarkan oleh creator, maksudnya penulisnya. Jadi gimana kita bisa memahami, bisa mengerti konsep dari bacaan yang disediakan itu untuk anak-anak yang bisa dimengerti gitu. Anak bisa mengetahui. Menurut saya untuk sastra itu adalah sebuah hasil karya yang di dalamnya itu mengandung nilai-nilai estetika atau keindahan, sehingga bisa berbentuk salah satunya itu teks fiksi tadi. Nah, untuk literasi sastra menurut saya bagaimana anak-anak itu memiliki kemampuan untuk kemampuan berbahasa, melingkupi membaca, menulis, nah itu dari sastra itu tadi. Ucapan yang paling pernah kan kita tunggu, selamat datang bulan ini masuk di depan bulan. Jadi yang dengan ambil dari bagian mana? ABCDE atau semuanya diambil? Tidak apa? Yang mana? Yang C. C ya. Mampu meningkatkan penguasaan kosakata baru melalui berbagai kegiatan berbahasa dan bersastra dengan topik yang beragam. Banyak lagi mampu meningkatkan penguasaan, berarti sudah memiliki dasar berbagai kegiatan berbahasa. Berbagai kegiatan berbahasa. Topik yang beragam. Ini pun yang C ini luas juga ya. Bisa kita jabarkan gimana. Ya, kita kasih dengan membaca dan memirsa. Jadi ya memahami kesan dan informasi kehidupan sehari, deklarasi dan visi anak dalam bentuk cetak atau elektronik. Nanti yang diambil cetaknya atau elektroniknya atau keduanya? Semuanya. Cetaknya. Kalau elektronik berarti harus bawa HP. Itulah. Ya, jadi nanti kalau nanti ya diambil salah satu dan keduanya. Serta didik mampu memaknai kosakata baru dari teks yang dibaca atau tayangan yang dibacakan. Itu pun sebenarnya salah satu indikator yang kita pilih C2.
majas personifikasi dalam teks narasi. Majas gaya ya. Maaf Pak, belum tak ganti. Tadinya mau materinya yang ini. Terus mau teks narasi tapi ada puisi terus ininya belum saya ganti. Tapi masih sama bahas majas juga. Dia di puisinya yang di kelas 4 itu materinya di majasnya. Belum saya ganti. Terusnya puisi bukan teks narasi. Puisi gitu ya. Kalau yang teks narasi malah ada di elektron juga, jadi buku cerita online gitu. Tapi nggak jadi saya. Judulnya Jadi puisi. nanti puisi ya, bukan narasi. Narasi kan lain. Cerpen. Teks yang judulnya Raja Ogalit. Raja Empat-Bu. Iya, ini teks bahasa ya. Hah? Kenapa? Jadi teks yang pertama itu bukan puisi, bentuknya teks cerita biasa. Terus yang pelajaran ini judulnya sama. Nanti anak disuruh mengidentifikasi perbedaan mana ya teksnya ini, perbedaannya apa dari yang bacaan kemarin. Kan ini yang ini puisi, yang kemarin cuma cerita. Nanti Ya itu sih. jawab nggak? Ada yang mau komentar ini tentang ini? Lihat di sini. Jelaskan. Materialnya satu. Dengan saya itu nggak kelihatan loh Mbak. Kelihatan itu bagus. Dua. Saya cuma melihat dari gambarnya dan namanya menarik Pak. Jadi Gambarnya. ya. Dari gambarnya. Terus Biasanya apa? Bisa sih gambar itu kalau di komentari kok. Nanti sama. Iya. Warna. Dari melihat gambar warna warna itu yang sudah menarik. Kalau bacaannya nggak bisa baca. Majasnya ada. Nanti dulu majas ya dari tulisan lihat dari segi gambarnya dulu. Ya masih Pak. Itu Mbak kelihatan ya? Aku udah yang lain tuh kelihatan Mbak. Dari atas Iya Pak, saya dibaca. Mas Tulisan dibaca. Pulau Berdaratan Laksana Untayan Mutiara di Lautan Sungguh indah dan menawan. Dari bawah mata menyelam airmu beriak tenang membahagiakan lambaian terumbu karang dan ikan menyapa hangat kehadiran para penyelam. Luar biasa. Itu ada rimanya ritmenya an tapi n terakhir setelah kalau Enggak itu enggak. ini Enggak itu ABAB itu. ABBA. puisi apa tadi? Puisi. Puisi. Kan ini ada tadi majasnya. Ya sekarang istilah majas tadi ya, ke arah majas. Siapa yang bisa menemukan majasnya di mana? Dari Untayan Mutiara termasuk enggak? Bola itu berlebihan. Lebih-lebih. Anak-anak ya bingung. Oh, Ya, tadi apa yang dikatakan tadi Wahida tadi pengertiannya banyak sekali, dalam sekali, tidak seperti yang bacaan yang bukan sastra. Buat sastra itu kan justru malah pengertiannya seperti kalau ini dalam puisi dengan judul Raja Ampat itu kan di kalimat pertama itu dari atas mata